Kekayaan juragan beras ini didapat dari pesugihan Gunung Kawi. Ia harus menumbalkan seorang pemulung. Tapi ternyata pemulung itu anak seorang kiai sakti. Sekarang, juragan itu harus bayar karma dengan nyawa keluarganya sendiri. Ikuti kisahnya. Suara desingan mobil dan motor yang tak ada habisnya seolah menjadi simfoni abadi di kota Demak. Di tengah riuh rendahnya hiruk-pikuk pagi hari, sebuah toko beras besar berdiri kokoh, memancarkan aura kemakmuran yang mencolok. 30 tahun yang lalu, bangunan itu hanyalah sebuah warung kecil yang sering sepi. Namun, kini, toko itu dikenal seluruh warga Demak dengan nama Toko Beras Cahaya Rezeki, satu-satunya toko yang selalu ramai pembeli, seolah rezeki tidak pernah habis-habisnya. Pemiliknya, Pak Danu, adalah sosok yang disegani. Usianya hampir menginjak 60 tahun, rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Setiap pagi, ia duduk di kursi rotan ukir di depan tokonya, mengawasi para pekerjanya yang sibuk menimbang karung beras dan melayani pelanggan yang mengantre panjang. Senyumnya ramah, tetapi tak pernah sampai ke mata. Warga Demak mengenalnya sebagai dermawan. Ia sering menyumbang ke masjid, memberi sedekah, dan membagikan beras gratis saat hari raya. Namun, bisik-bisik di balik punggungnya tak pernah hilang. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa kekayaan Pak Danu tumbuh begitu cepat, secepat jamur di musim hujan. Lihat saja, Bu. Dulu Pak Danu itu kan hanya penjual beras eceran. Sekarang tokonya sudah punya gudang sendiri, ujar seorang ibu penjual sayur kepada temannya. Itu namanya rezeki, Bu. Mungkin doa-doa Pak Danu manjur, timpal temannya sambil tersenyum kecut. Entahlah, Bu. Suami saya pernah bilang, ada yang aneh dengan kekayaan Pak Danu. Katanya sih, ada perjanjian gelap. Balas ibu itu dengan suara lebih pelan, seolah takut ada yang mendengar. Tentu saja, Pak Danu tidak peduli dengan gosip murahan itu. Baginya, mereka hanya iri hati. Ia tahu betul dari mana sumber kekayaannya, dan ia rela menanggung risikonya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan pergi ke sebuah gubuk tersembunyi di pinggir hutan jati, tempat ia bertemu dengan sosok gaib yang menjadi sumber kekayaannya. Syaratnya sederhana, namun mengerikan. Satu tumbal nyawa harus diserahkan setiap tahunnya. Tumbal itu haruslah sosok yang dianggap tidak berharga, yang kehadirannya tidak akan dicari-cari. Pak Ijo, seorang pemulung tua yang sering lewat di depan toko Pak Danu, adalah target sempurna. Tubuhnya kurus, wajahnya kuyu, dan pakaiannya lusuh. Ia selalu berjalan dengan membungkuk, mendorong gerobak tua yang berderit. Setiap hari, ia berhenti sejenak di depan toko beras Pak Danu, menatap karung-karung beras yang bertumpuk dengan mata penuh harap. Kasihan sekali kakek itu, gumam seorang pembeli muda. Pak Danu menatap Pak Ijo, bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan tatapan penuh perhitungan, seolah menimbang-nimbang sebuah objek. Pak Ijo adalah tumbal yang ideal. Ia tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan tidak ada yang akan mencari jika ia tiba-tiba menghilang. Pak Danu merasa tidak ada beban moral. Baginya, Pak Ijo hanyalah alat untuk mempertahankan kekayaannya. Suatu sore, saat toko sudah sepi, Pak Ijo datang dengan gerobaknya. Pak Danu memanggilnya dan memberinya beberapa butir nasi. Pak Ijo mengucapkan terima kasih dengan wajah berseri-seri, senyumnya tulus dan tanpa celah. Mulai sekarang, kalau kamu lewat, mampir saja ke sini, Jo, kata Pak Danu. Nanti saya beri beberapa karung bekas. Lumayan, bisa dijual. Wajah Pak Ijo berbinar. Terima kasih banyak, Pak. Bapak baik sekali. Pak Danu hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia sudah merencanakan segala hal. Ia akan menjebak Pak Ijo, membawanya ke gubuk di hutan, dan melakukan ritual tumbal. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, ia hanya melaksanakan perjanjian untuk keberlangsungan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa rencananya kali ini tidak akan berjalan semulus sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa orang yang ia anggap tak berharga itu menyimpan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Udara malam di Demak terasa menusuk kulit, dingin dan lembab. Kabut tipis menyelimuti jalanan, membuat lampu-lampu jalan tampak seperti lingkaran cahaya buram. Malam itu, Pak Danu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan akan ritual tumbal yang akan dia lakukan. Perjanjiannya dengan Jin Gunung Kawi telah mengikatnya, dan tumbal harus diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan tiba.
Jantungnya berdebar, bukan karena rasa takut, melainkan karena ambisi dan sedikit kegelisahan. Kali ini, targetnya adalah Paijo. Sejak pertemuannya dengan Paijo sore itu, Pak Danu sudah menyusun rencana matang. Ia tahu, jebakan harus terlihat alami agar Paijo tidak curiga. Ia memutuskan untuk menggunakan alasan karung bekas, umpan sederhana yang pasti akan menarik perhatian seorang pemulung. Setelah sholat Isya, Pak Danu mengambil telepon genggamnya. Ia menghubungi Paijo, yang entah bagaimana ia bisa mendapatkan nomornya dari salah satu pekerjanya. "Halo, Jo? Ini Pak Danu." Suaranya terdengar ramah, seolah-olah ia seorang dermawan sejati. "Saya punya banyak karung beras bekas di gudang. Kalau kamu mau, datang saja ke sini malam ini. Nanti saya temani ke gudang di belakang." Paijo, yang baru saja selesai makan malam dari pemberian warga, terkejut sekaligus gembira. "Wah, benarkah, Pak? Terima kasih banyak. Saya segera ke sana." Pak Danu menutup telepon dengan senyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia mengenakan jaket tebal dan mengambil kunci mobilnya. Malam itu, ia tidak akan membawa mobil ke gudang belakang. Sebaliknya, ia akan mengajak Paijo berjalan kaki, masuk lebih dalam ke area perkebunan di belakang gudang, tempat di mana gubuk tua itu berada. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer. Cukup untuk membuat Paijo tidak curiga. 30 menit kemudian, Paijo tiba di depan toko beras Cahaya Rezeki. Wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan kebahagiaan. Pak Danu menyambutnya dengan senyuman palsu. "Ayo, Jo, kita ke gudang belakang. Karungnya banyak, bisa kamu bawa semua." Ajak Pak Danu sambil menepuk pundak Paijo. Mereka mulai berjalan. Awalnya, jalanan yang mereka lalui masih beraspal dan diterangi lampu. Namun, semakin jauh, jalanan berubah menjadi jalan setapak yang sempit dan gelap, diapit pohon-pohon jati yang tinggi dan rimbun. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara serangga malam mulai mendominasi. Paijo yang tadinya gembira, perlahan mulai merasa cemas. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, merasakan aura yang tidak menyenangkan. Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Pak Danu yang terus berjalan tanpa menoleh. "Pak, gudangnya masih jauh, ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Danu menoleh dan tersenyum licik. "Sedikit lagi, Jo. Jangan khawatir, kita hampir sampai." Paijo mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Danu. Aura yang keluar dari pria itu terasa dingin dan gelap, sangat berbeda dengan senyum ramahnya di siang hari. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang hampir roboh, tersembunyi di balik semak belukar. Halaman depannya tampak berantakan, dengan dedaunan kering berserakan di mana-mana. Jendela-jendela yang pecah dan pintu yang miring menambah kesan menyeramkan pada tempat itu. "Ini tempatnya, Jo. Masuklah," kata Pak Danu sambil menunjuk pintu gubuk. Paijo menelan ludah. Firasatnya ternyata benar. Tidak ada tanda-tanda gudang beras di sini. Yang ada hanyalah aura kematian dan keserakahan yang sangat pekat. Ia menatap Pak Danu dengan tatapan penuh tanya. Tetapi Pak Danu hanya membalasnya dengan senyum jahat yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ayo masuk, Paijo," desak Pak Danu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan dingin yang menakutkan. "Waktunya kita menyelesaikan urusan kita." Paijo mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia telah masuk ke dalam jebakan. Namun, ia tidak gentar. Ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutan yang mengalir dalam dirinya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Pak Danu lurus di mata, dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Suasana di dalam gubuk terasa jauh lebih mengerikan dari yang terlihat di luar. Bau dupa yang menusuk hidung bercampur dengan aroma amis darah yang samar. Di tengah ruangan, sebuah meja kecil beralaskan kain hitam dihiasi dengan sesajen, bunga mawar merah, kemenyan yang mengepulkan asap pekat, dan sebilah keris kuno yang berkilat di bawah cahaya obor yang redup. Di sudut ruangan, sebuah lukisan besar tergantung, menggambarkan sosok setengah manusia dan setengah harimau. Matanya menyala merah, seolah mengawasi setiap gerak-gerik. Itu adalah lukisan Eyang Prabu dari Gunung Kawi, jin yang telah memberikan kekayaan pada Pak Danu. Melihat semua itu, Paijo tidak gentar.
Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pak Danu mengunci pintu gubuk dari dalam, kemudian berbalik menatap Pak Ijo dengan mata yang dipenuhi nafsu dan keserakahan. Maaf, Jo, rezeki harus ada tumbalnya, kata Pak Danu dengan suara serak. Ia meraih seutas tali tambang yang tergantung di dinding. Ini tidak akan sakit. Cepat saja. Pak Ijo berdiri tegak. Senyumnya yang tadinya tulus kini menghilang, digantikan oleh ekspresi tenang dan penuh wibawa. Pak Danu, sesungguhnya Allah tidak suka dengan perbuatan syirik. Kekayaan yang Bapak peroleh ini hanya akan membawa penderitaan, ucap Pak Ijo dengan suara yang menggema di dalam gubuk. Kata-kata Pak Ijo membuat Pak Danu tertawa sinis. Omong kosong. Doa-doa dan ayat-ayatmu itu tidak bisa memberiku makan. Harta yang kuraih dengan ini lebih nyata daripada surga yang kau janjikan. Sambil berbicara, Pak Danu maju, bersiap menangkap Pak Ijo. Namun, saat tangannya hampir menyentuh pundak Pak Ijo, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Pak Ijo memancarkan cahaya hijau yang lembut namun sangat kuat. Cahaya itu memancar dari telapak tangannya, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan membuat Pak Danu terpental mundur. Tali tambang di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Apa ini? Teriak Pak Danu, terkejut dan ketakutan. Pak Ijo mengangkat tangannya, lalu melafalkan ayat suci dengan suara yang bergetar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti petir yang menggelegar, memenuhi ruangan dengan energi spiritual yang sangat kuat. Asap kemenyan yang mengepul tiba-tiba berbalik arah, menjauhi Pak Ijo seolah-olah ketakutan. Lukisan Eyang Prabu di dinding pun bergetar, dan mata merahnya meredup. Pak Danu melihat dengan mata kepalanya sendiri, aura jin pesugihan yang selama ini ia sembah kini terasa lemah, bahkan ketakutan. Ia mundur, mendekap tubuhnya sendiri, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pemulung yang ia anggap tak berharga ini ternyata punya kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Siapa kau sebenarnya, Jo? Tanya Pak Danu. Suaranya dipenuhi rasa ngeri. Pak Ijo berhenti melafalkan ayatnya. Cahaya hijau di tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan kesan hangat yang menenangkan. Aku bukan siapa-siapa, Pak. Hanya hamba Allah. Tapi Bapak sudah memilih jalan yang salah. Kekayaan yang Bapak kejar dengan mengorbankan nyawa orang lain tidak akan pernah membawa kedamaian. Kemudian, ia melanjutkan. Mungkin Bapak tidak tahu, aku adalah anak dari Kiai Hasan, guru spiritual yang disegani di daerah lain. Ayahku sering mengajariku untuk tidak menilai manusia dari penampilannya. Ucapan Pak Ijo membuat Pak Danu tersentak. Kiai Hasan adalah nama yang sangat dikenalnya. Ia adalah seorang ulama yang terkenal karena kesaktian dan ilmu agamanya. Pak Danu mendadak sadar. Ternyata, selama ini, ia telah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perlawanan fisik. Ia sedang berhadapan dengan kekuatan spiritual yang tak tertandingi. Aku datang ke sini bukan untuk melawanmu, Pak Danu. Aku datang untuk mengingatkanmu. Segeralah bertaubat, sebelum semuanya terlambat. Ucap Pak Ijo dengan lembut namun penuh wibawa. Jika tidak, Bapak akan menjadi tumbal terakhir dari perjanjianmu sendiri. Pak Ijo membalikan badan, berjalan ke arah pintu gubuk. Pak Danu tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dengan mata nanar, menyaksikan Pak Ijo membuka pintu gubuk dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, dikelilingi bau dupa, keris, dan lukisan Eyang Prabu yang kini terlihat seperti makhluk yang ketakutan. Pak Danu jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena kedinginan, melainkan karena rasa takut yang menggulung-gulung dalam dirinya. Ia telah mengundang bencana. Ia telah mencoba menumbalkan seseorang yang ternyata adalah anak Kiai Sakti, dan ia tidak tahu apa konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu, Pak Danu menyadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hidup Pak Danu berubah total. Gubuk tua yang menjadi saksi bisu ritual gagal itu kini terasa seperti neraka. Jin pesugihan yang selama ini ia puja tidak lagi muncul. Hanya ada bisikan-bisikan dingin yang menggema di dalam gubuk. Bisikan-bisikan itu bukan lagi menjanjikan kekayaan, melainkan kutukan dan ancaman. Kau telah gagal. Tumbalku bukan orang sembarangan. Kau harus menanggung akibatnya. Suara itu bergema di kepala Pak Danu, membuatnya tidak bisa tidur. Ia berusaha kembali ke toko beras cahaya rezeki, namun aura kebaikan dari ayat-ayat suci yang dibacakan Pak Ijo masih terasa begitu kuat.
Aura itu membuat jin pesugihan Pak Danu tidak bisa mendekat, bahkan tidak berani menampakkan wujudnya. Pak Danu merasa dirinya terkoyak di antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Konfrontasi gaib itu tidak hanya meninggalkan bekas di batinnya, tetapi juga mulai merembet ke dunia nyata. Keesokan paginya, ketika Pak Danu tiba di toko, ia mendapati suasana yang aneh. Tokonya yang biasanya ramai, kini sepi. Hanya ada satu atau dua pembeli yang datang, dan itu pun tidak jadi membeli. Berasnya kok bau apek, Pak? Tanya seorang ibu-ibu sambil menutupi hidungnya. Pak Danu terkejut. Ia mendekati karung beras itu dan menciumnya. Tidak ada bau aneh. Ia yakin betul berasnya masih segar. Namun, ia tidak bisa membantah apa yang dikatakan pembeli itu. Beberapa pembeli lain juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan, beberapa karung beras yang masih tersegel tiba-tiba membusuk dan dipenuhi ulat. Pak Danu panik. Ia tahu ini adalah ulah dari jin pesugihan yang marah. Di malam hari, teror itu semakin menjadi-jadi. Pak Danu tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di jendela. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya ada di gubuk, kini mengikutinya sampai ke rumah. Suara-suara tawa mengerikan, tangisan misterius, dan bayangan hitam yang melintas di balik jendela membuatnya paranoid. Ia mulai membenci kegelapan dan seringkali menyalakan semua lampu di rumahnya. "Kamu kenapa, Mas?" "Pucat sekali," tanya sang istri, khawatir. Pak Danu tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Ia hanya tersenyum hambar dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya kurang tidur saja." Namun, sang istri tahu ada yang tidak beres. Pak Danu yang dulu gagah dan berwibawa kini terlihat seperti orang sakit. Matanya cekung, wajahnya kurus, dan ia sering melamun. Puncak dari teror itu terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Pak Danu yang ketakutan mencoba kembali ke gubuk, berharap bisa berdamai dengan jin pesugihan. Ia membawa sesajen yang lebih banyak, berharap bisa mengembalikan kekuatannya. Namun, saat ia sampai di gubuk, ia melihat sebuah kejadian mengerikan. Lukisan Eyang Prabu yang selama ini ia puja, kini mengeluarkan darah segar dari matanya. Darah itu menetes ke lantai, membentuk sebuah tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang membuat Pak Danu bergidik ngeri. "Tumbal bukan hanya nyawa, tapi juga kebahagiaanmu." Tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Tawa itu menggema, membuatnya merinding. Pak Danu berbalik dan melihat sosok bayangan hitam besar, menyerupai raksasa dengan mata merah menyala. Ia bukan sosok yang biasa ia lihat, melainkan perwujudan dari kemarahan jin pesugihan. "Kau gagal melayaniku, Danu. Kau telah mempermalukanku di depan kekuatan yang lebih besar." Suara itu menggelegar. "Kini, kau akan membayar harganya." Bayangan itu mendekat, dan Pak Danu hanya bisa memejamkan mata, ketakutan. Ia tahu, perlawanan sia-sia. Ia telah memicu kemarahan dari entitas yang selama ini ia jadikan sandaran. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang tidak lagi berisi kekayaan, melainkan penderitaan yang tak berujung. Ia menyadari, hukuman itu lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kamar tidak lagi membawa kehangatan bagi Pak Danu. Ia terbangun dari tidurnya, tubuhnya menggigil dan peluh dingin membasahi seluruh badannya. Setelah malam mengerikan di gubuk, ia tidak kembali ke rumah. Ia menghabiskan sisa malam itu di dalam mobilnya, meringkuk ketakutan, matanya terus-menerus menatap kaca spion, berharap tidak ada bayangan yang muncul di sana. Saat ia akhirnya kembali ke rumah, sang istri menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mas, semalaman dari mana? Kenapa tidak pulang?" tanya sang istri dengan suara lirih. Pak Danu hanya menggeleng, tak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh. Ia merasa ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya setiap kali mencoba menceritakan apa yang ia lihat. Malam itu, ia tidak hanya melihat kemarahan jin pesugihan, tetapi ia juga merasakan sebuah kekuatan yang ingin menghancurkannya. Penderitaan Pak Danu tidak berhenti di sana. Teror gaib itu kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Di rumah, ia sering mendengar suara langkah kaki di loteng padahal tidak ada siapa-siapa. Pintu-pintu seringkali terbuka dan tertutup sendiri. Bahkan, anaknya yang bungsu, Miko, sering menangis di malam hari karena melihat sosok hitam di sudut kamarnya. "Ayah, ada pocong!" teriak Miko, menangis histeris,
menunjuk ke sudut ruangan. Pak Danu melihat ke arah yang ditunjuk Miko, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, ia bisa merasakan aura dingin dan mencekam yang kuat. Ia tahu, jin itu tidak main-main. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Bisnis toko beras Cahaya Rezeki juga semakin merosot. Pelanggan yang datang semakin berkurang. Para pekerja sering mengeluh karena karung beras yang mereka angkut terasa berat dan tiba-tiba ringan, seolah ada yang mempermainkan mereka. Suatu sore, ketika Pak Danu sedang menghitung uang di kasir, lampu-lampu toko tiba-tiba berkedip. Suara-suara tawa mengerikan menggema dari sudut gudang, membuat para pekerja lari tunggang langgang, meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun pekerja yang berani kembali. Toko yang dulunya ramai, kini benar-benar kosong. Pak Danu harus mengurus semuanya sendiri. Dari pagi hingga malam, ia menjaga toko yang sepi, dengan mata yang terus-menerus melirik ke setiap sudut, menunggu teror apalagi yang akan datang. Kondisi fisik dan mental Pak Danu menurun drastis. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Wajahnya yang dulunya sehat kini tampak kurus dan cekung. Mata Pak Danu merah, dan pandangannya kosong. Ia seringkali berhalusinasi, melihat bayangan Pak Ijo tersenyum mengejek di antara tumpukan karung beras, atau mendengar suara-suara bisikan yang memintanya untuk mengakhiri hidup. Bertaubatlah, Pak Danu. Masih ada jalan, bisik sebuah suara di telinganya. Pak Danu menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Ia tahu, itu adalah kekuatan Pak Ijo yang masih mengikutinya, berusaha membimbingnya ke jalan yang benar. Namun, ia terlalu ketakutan. Ia telah terperangkap di antara dua kekuatan, dan ia tidak tahu harus memilih yang mana. Ia hanya ingin semua penderitaan ini berakhir. Pak Danu putus asa. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mencari bantuan. Ia harus menemukan seseorang yang lebih sakti dari jin pesugihan itu, seseorang yang bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Ia hanya tidak tahu siapa orang itu, dan apakah ia akan bisa menemukannya tepat waktu. Dengan tubuh yang semakin kurus dan wajah yang pucat, Pak Danu memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam teror seperti ini. Ia butuh jalan keluar, sebuah jalan untuk mengakhiri penderitaan yang tak berujung. Pikirannya beralih pada dukun, orang pintar, atau kiai yang bisa mengusir makhluk-makhluk gaib yang terus mengganggunya. Ia meninggalkan toko yang kini kosong melompong, dan memulai perjalanannya. Tujuan pertama Pak Danu adalah seorang dukun terkenal di pinggir kota. Kabarnya, dukun ini mampu mengobati berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, bahkan mengusir jin. Pak Danu datang dengan harapan besar. Ia menceritakan seluruh kisahnya, dari perjanjian dengan jin Gunung Kawi hingga ritual yang gagal dan teror yang ia alami. Dukun tua itu mendengarkan dengan saksama. Setelah Pak Danu selesai bercerita, dukun itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, Pak Danu. Saya tidak bisa membantu," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Energi yang mengganggu Bapak terlalu kuat. Itu adalah kemarahan dari entitas yang Bapak khianati. Kekuatan saya tidak sebanding dengannya." Pak Danu merasa putus asa. Ia kemudian pergi ke tempat lain, mencari kiai di sebuah pesantren. Ia berharap kiai itu akan membantunya dengan doa-doa dan kekuatan spiritual. Namun, respons yang ia dapatkan sama. "Anakku, kamu telah melakukan kesalahan besar. Kamu tidak bisa mengusir kegelapan dengan kegelapan. Kamu harus mencari cahaya itu sendiri," ujar sang kiai dengan tatapan penuh hikmah. "Satu-satunya yang bisa membantumu adalah orang yang berhasil membatalkan ritualmu. Temukan dia, dan bertaubatlah kepadanya." Petunjuk itu membuat Pak Danu tertegun. Ia tahu siapa yang dimaksud sang kiai. Pak Ijo. Namun, bagaimana caranya menemukan Pak Ijo? Pemulung itu tidak punya tempat tinggal tetap. Ia selalu berpindah-pindah, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi setelah malam itu. Pak Danu kembali ke kota. Ia berjalan menyusuri ganggang, mendatangi setiap tempat di mana para pemulung biasa berkumpul, dan menanyakan keberadaan Pak Ijo. Setiap kali ia bertanya, ia hanya mendapat gelengan kepala. "Pak Ijo sudah lama tidak terlihat, Pak," kata seorang pemulung muda. Setelah dia datang ke sini, dia langsung pergi lagi. Tidak tahu kemana. Hari demi hari, pencarian Pak Danu menjadi sia-sia.
Ia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Pak Ijo. Sementara itu, teror gaib semakin menjadi-jadi. Bisnisnya benar-benar bangkrut. Ia terpaksa menjual satu persatu perhiasan dan barang-barang berharga di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu malam, saat Pak Danu sedang tidur, ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat di kamarnya. Matanya terbuka dan ia melihat bayangan hitam besar berdiri di samping ranjangnya. Sosok itu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan tawa yang sangat menyeramkan. Tawa itu membuat Pak Danu berteriak. "Jangan! Tolong!" teriak Pak Danu. Bayangan itu mendekat, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Pak Danu terduduk di ranjang, napasnya tersengal. Ia tahu, ia harus segera menemukan Pak Ijo, sebelum semuanya terlambat. Ia tidak bisa lagi mengandalkan dukun atau kiai. Satu-satunya harapan yang ia miliki adalah orang yang ia coba tumbalkan. Ia harus menemukan cahaya itu, sebelum kegelapan merenggutnya. Dalam keputusasaan yang tak terbayangkan, Pak Danu kembali ke satu-satunya tempat yang ia pikir bisa memberinya jawaban, gubuk tua di pinggir hutan jati. Ia tidak lagi peduli dengan teror yang mengintai. Ia hanya ingin tahu mengapa ia menderita, dan bagaimana ia bisa mengakhirinya. Malam itu, ia membawa persembahan yang lebih mewah dari sebelumnya, berharap kemarahan jin pesugihan bisa mereda. Dengan tangan bergetar, ia meletakkan sesajen di depan lukisan Eyang Prabu yang kini tampak lebih menyeramkan. Darah yang mengering di mata lukisan itu seolah menatapnya dengan kebencian. Pak Danu berlutut, mencoba merapalkan mantra yang ia hafal, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis dan memohon ampun. "Maafkan hamba, Eyang. Hamba tidak sengaja," rintihnya. "Hamba telah gagal. Tolong, hentikan penderitaan ini. Hamba rela miskin lagi, asalkan hamba bisa hidup dengan tenang." Tiba-tiba, udara di dalam gubuk terasa sangat dingin. Cahaya obor yang tadinya stabil kini berkedip-kedip, seolah ada yang sedang meniupnya. Dari dalam lukisan Eyang Prabu, asap hitam pekat mengepul, perlahan-lahan membentuk sebuah sosok yang menyerupai raksasa dengan mata menyala merah. Wujudnya lebih mengerikan dari yang pernah Pak Danu lihat. "Kau datang lagi, Danu." Suara itu menggelegar, memenuhi ruangan. "Kau pikir dengan sesajen murahan ini, aku akan melupakan penghinaanmu?" Pak Danu menunduk, tidak berani menatapnya. "Hamba tidak tahu dia punya kekuatan, Eyang. Dia adalah anak seorang kiai." "Aku tahu," jawab sosok itu dengan amarah yang meledak. "Karena kau, kekuatanku hampir sirna. Kau telah mempermalukanku di depan manusia biasa." Pak Danu mengangkat kepalanya. "Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Eyang?" "Hamba akan lakukan apapun." Sosok jin itu tertawa sinis. "Kau ingin semua ini berakhir? Ada satu cara. Tapi kau harus membayarnya dengan harga yang jauh lebih mahal." Jantung Pak Danu berdebar kencang. "Apapun itu, Eyang, hamba akan melakukannya." "Kau harus menumbalkan darah dagingmu sendiri," kata sosok itu dengan suara dingin. "Tumbalkan istrimu, atau anak-anakmu. Darah mereka akan membersihkan dosamu, dan aku akan mengembalikan kekuasaanmu. Kau akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Hidupmu akan kembali normal." Mendengar permintaan itu, tubuh Pak Danu seketika lemas. Ia tidak menyangka jin itu akan meminta sesuatu yang begitu kejam. Tumbal nyawa orang lain masih bisa ia terima, tetapi menumbalkan keluarganya sendiri? Itu adalah hal yang tidak bisa ia bayangkan. Wajah istrinya yang penuh kasih, dan senyum ceria anak-anaknya, Miko dan Tari, terlintas di benaknya. Tidak, ia tidak bisa melakukannya. "Tidak, tidak mungkin," bisik Pak Danu. "Kenapa tidak? Bukankah kau telah mengorbankan begitu banyak demi kekayaanmu?" Kata sosok itu, suaranya kini terdengar seperti bisikan iblis yang membujuk. "Mereka akan menjadi tumbal terakhirmu. Setelah itu, kau akan bebas. Selamanya." Pak Danu dilanda dilema yang mengerikan. Di satu sisi, ia ingin semua penderitaan ini berakhir. Ia ingin kekuasaan dan kekayaan kembali. Namun di sisi lain, ia mencintai keluarganya. Ia tahu, menumbalkan mereka sama saja dengan mengorbankan jiwa dan hati nuraninya. Ia bangkit, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku tidak akan melakukannya," teriaknya,
menolak tawaran iblis itu. Sosok jin itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Kalau begitu, bersiaplah, Danu. Hidupmu akan menjadi neraka. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Satu persatu dari mereka akan menghilang. Dan kau akan menjadi tumbal terakhir dari perjanjianmu sendiri. Sosok itu menghilang, dan Pak Danu ditinggalkan sendirian di tengah gubuk. Ia terduduk di lantai yang dingin, air mata mengalir di pipinya. Ia telah membuat pilihan. Ia menolak tawaran jin itu. Namun, ia tahu, pilihannya ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang ia alami sebelumnya. Ia telah menolak untuk mengorbankan keluarganya. Tetapi ia juga tahu, ia tidak akan bisa melindungi mereka dari kemarahan jin pesugihan itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang terus berlanjut. Ancaman jin pesugihan itu tidak main-main. Pak Danu pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad untuk melindungi keluarganya. Ia memasang ayat-ayat suci di setiap pintu dan jendela, berharap bisa menangkal kekuatan jahat itu. Namun, ia tahu, usahanya sia-sia. Teror dimulai dari hal-hal kecil. Lampu di rumahnya sering meledak tanpa alasan. Bunga-bunga di taman layu dalam semalam. Suatu sore, saat sang istri sedang menjemur pakaian, ia mendengar suara tawa melengking dari balik pohon mangga di halaman belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Puncak dari teror itu terjadi saat malam. Putri sulungnya, Tari, mengeluh sakit perut. Panas tubuhnya naik, dan ia terus-menerus muntah. Pak Danu dan istrinya panik. Mereka membawanya ke rumah sakit. Tetapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Setelah diperiksa, dokter hanya bisa mengatakan, anak bapak tidak sakit. Sepertinya ada gangguan dari luar. Pak Danu tahu apa maksud dokter itu. Ia tahu bahwa Tari sedang diganggu oleh jin pesugihan. Ia mencoba menenangkan Tari, tetapi putrinya terus-menerus berteriak. Ada yang pegang tanganku. Ayah! Dingin sekali. Pak Danu hanya bisa memeluk putrinya. Merasakan hawa dingin yang sangat kuat di sekitar Tari. Ia tidak bisa melihat wujudnya, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya. Sejak saat itu, kondisi Tari semakin memburuk. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan tubuhnya semakin kurus. Pak Danu dan istrinya hanya bisa menangis dan berdoa, berharap keajaiban datang. Namun, keajaiban tidak datang. Suatu pagi, ketika Pak Danu masuk ke kamar Tari, ia mendapati ranjang putrinya kosong. Tari sudah tidak ada. Pintu dan jendela kamar terkunci dari dalam. Tidak ada jejak apapun. Pak Danu dan istrinya panik. Mereka mencari di seluruh rumah, tetapi hasilnya nihil. Mereka melapor ke polisi, tetapi polisi hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak menemukan jejak penculikan. 3 hari setelah Tari menghilang, anak bungsunya, Miko, juga menghilang. Kejadiannya sama persis. Miko mengeluh sakit perut dan panas tinggi, lalu menghilang dari kamarnya di malam hari. Kali ini, Pak Danu tidak menunggu. Ia berlari ke gubuk di hutan jati, berharap bisa menemukan jawaban. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berlutut, menangis histeris. Di samping lukisan Eyang Prabu, tergeletak sebuah mainan boneka yang selalu dibawa oleh Miko kemana-mana. Di samping boneka itu, ada sebuah pita rambut merah, milik Tari. Di dinding, sebuah tulisan muncul, dibuat dengan darah, berbunyi, satu persatu akan kuambil, sampai kau menjadi tumbal terakhir. Pak Danu tidak bisa menahan tangisnya. Ia menyadari, jin itu tidak hanya mengambil nyawa anak-anaknya, tetapi juga kebahagiaannya. Ia tidak lagi peduli dengan kekayaan atau kekuasaan. Ia hanya ingin keluarganya kembali. Tetapi ia tahu, itu tidak mungkin. Dalam keputusasanya, Pak Danu berlari kembali ke rumah, mencari istrinya. Ia ingin memeluknya, melindungi satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. Namun, saat ia sampai di rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Di ruang tamu, ia melihat sang istri tergeletak di lantai, kaku dan pucat pasi. Di tangannya, sang istri memegang sebuah keris kecil yang selama ini disimpan oleh Pak Danu untuk ritualnya. Pak Danu berteriak. Suaranya pecah. Ia jatuh di samping tubuh istrinya yang dingin. Air mata membanjiri pipinya. Pikirannya kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Anak-anaknya,
istrinya, kekayaannya, bahkan akal sehatnya. Ia menyadari, tumbal yang paling berharga dan telah ia korbankan selama ini adalah kebahagiaan dan keselamatan keluarganya sendiri. Dan kini, ia hanya tinggal menunggu giliran. Dengan hati hancur dan jiwa yang kosong, Pak Danu tidak bisa lagi kembali ke rumahnya. Ia meninggalkan tubuh istrinya yang terbujur kaku, melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Pikirannya melayang, tujuannya tidak jelas. Ia hanya terus berjalan, menyusuri jalan-jalan kota yang sepi, sampai akhirnya ia menemukan dirinya berada di depan sebuah warung makan kecil yang masih buka. Di sana, ia bertemu dengan seorang kiai tua yang sedang menikmati secangkir teh hangat. Wajah kiai itu begitu damai, seolah tidak terpengaruh oleh dinginnya malam. Pak Danu merasa ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mendekat. Ia duduk di hadapan sang kiai, air mata kembali membasahi pipinya. Pak Danu, sapa sang kiai dengan lembut. Sudah lama saya menunggu kedatanganmu. Pak Danu tersentak. Bagaimana kiai ini bisa tahu namanya? Ia menatap kiai itu lekat-lekat, dan barulah ia menyadari. Wajah kiai itu tidak asing. Ia mirip dengan Paijo, pemulung yang ia coba tumbalkan. Anda ayah Paijo? Tanya Pak Danu, suaranya tercekat. Sang kiai tersenyum. Nama saya Kiai Hasan. Paijo adalah anak saya. Ia menghela napas. Paijo sudah memberitahu saya tentang semua yang terjadi. Dia sudah tahu sejak awal niatmu, Danu. Dia memang sengaja menemuimu. Dia ingin mengingatkanmu, sebelum semua terlambat. Mendengar itu, Pak Danu tidak bisa menahan tangisnya. Ia bersujud di kaki Kiai Hasan, merintih dan meminta maaf. Maafkan saya, Kiai. Saya bodoh. Saya buta karena harta. Saya telah kehilangan semuanya. Anak-anak saya, istri saya, mereka semua pergi. Kiai Hasan mengulurkan tangannya, meminta Pak Danu untuk bangkit. Berdirilah, Danu. Jangan bersujud kepada saya. Bersujudlah hanya kepada Allah. Pak Danu bangkit, duduk di hadapan Kiai Hasan dengan kepala tertunduk. Ia menceritakan semua penderitaan yang ia alami, teror yang menghantui, dan kehilangan keluarganya. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menceritakan bagaimana ia menolak tawaran jin untuk menumbalkan keluarganya, dan bagaimana jin itu akhirnya mengambil mereka semua. Kiai Hasan mendengarkan dengan saksama. Setelah Pak Danu selesai bercerita, Kiai Hasan mengangguk. Itu adalah konsekuensi, Danu. Itu adalah karma. Kamu telah menolak untuk menumbalkan keluargamu, tetapi kamu lupa bahwa mereka adalah bagian dari dirimu. Jin itu tidak bisa mengambil nyawa mereka secara langsung, tetapi dia bisa mengganggu jiwa mereka. Jiwa yang lemah akan mudah goyah, apalagi dengan aura jahat yang mengitarinya. Mereka tidak dibunuh, Danu. Mereka dibawa ke alam lain. Penjelasan Kiai Hasan membuat Pak Danu terkejut. Ia tidak menyangka. Selama ini, ia pikir keluarganya sudah meninggal. Tapi ternyata tidak. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Tanya Pak Danu, matanya penuh harap. Bertaubatlah, Danu. Bersihkan hatimu. Ikhlaskan semua yang telah hilang. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua penderitaan ini adalah dengan kembali ke jalan yang benar. Berhenti mengejar kekayaan yang fana, dan mulailah mengejar ketenangan jiwa yang abadi, jawab Kiai Hasan. Paijo sudah membukakan jalan untukmu. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Mau kembali ke jalan kegelapan, atau kembali ke jalan yang terang? Pak Danu menunduk, merenungkan perkataan Kiai Hasan. Ia telah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa ia korbankan. Ia menyadari, kekayaannya tidak pernah memberinya kebahagiaan. Itu hanya memberinya kehampaan. Malam itu, di hadapan Kiai Hasan, Pak Danu berikrar untuk bertaubat. Ia bersumpah akan meninggalkan semua perbuatannya di masa lalu, dan kembali ke jalan yang lurus. Ia tahu, jalannya tidak akan mudah. Ia harus hidup dengan penyesalan, tetapi setidaknya, ia memiliki harapan. Harapan untuk bisa kembali damai. Keputusan untuk bertaubat tidak serta-merta mengakhiri penderitaan Pak Danu. Ia tahu, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Karma yang telah ia tanam selama bertahun-tahun tidak bisa sirna begitu saja, hanya dengan sebuah penyesalan. Di bawah bimbingan Kiai Hasan,
Pak Danu memulai perjalanan spiritualnya. Ia belajar mengendalikan nafsu dan keserakahan, serta membersihkan hatinya dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Namun, tubuh Pak Danu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Penyakit-penyakit aneh mulai menyerangnya. Wajahnya yang dulunya sehat dan berseri kini pucat pasi, dan tubuhnya kurus kering seperti tulang dibalut kulit. Setiap malam, ia masih mendengar bisikan-bisikan dan suara tawa dari jin pesugihan yang mengejeknya. Suara-suara itu tidak lagi menakutkan, tetapi kini terasa seperti beban berat yang terus mengingatkannya pada dosa-dosanya. Lihat dirimu, Danu, bisik suara itu. Kau telah kehilangan segalanya. Kekayaanmu, keluargamu, bahkan kesehatanmu. Kau tidak mendapatkan apa-apa dari jalanmu itu. Pak Danu hanya bisa memejamkan mata, membiarkan bisikan-bisikan itu berlalu. Ia tidak lagi marah atau takut. Ia hanya merasa lelah. Ia sadar, ini adalah hukuman yang harus ia terima. Setelah berbulan-bulan berdiam di pesantren, Pak Danu memutuskan untuk kembali ke Demak. Ia ingin melihat kembali tempat yang dulunya ia penuhi dengan keserakahan. Kiai Hasan mengizinkannya, karena ia tahu, Pak Danu harus menghadapi masa lalunya sendiri. Saat Pak Danu tiba di Demak, ia terkejut melihat toko beras Cahaya Rezeki. Bangunan itu kini terbengkalai. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintu-pintu kayunya retak. Halaman depan yang dulunya penuh dengan karung beras, kini dipenuhi tumpukan sampah dan dedaunan kering. Pak Danu duduk di tangga depan toko yang dingin. Ia melihat ke sekeliling, dan matanya berkaca-kaca. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, duduk di kursi rotan ukir, tersenyum bangga dengan kekayaan yang ia miliki. Lalu, ia melihat bayangan keluarganya, anak-anaknya yang riang berlarian di antara karung-karung beras, dan istrinya yang tersenyum hangat. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Ia menoleh, dan melihat sosok-sosok transparan berdiri di depannya. Itu adalah bayangan anak-anaknya, Tari dan Miko, yang berdiri dia menatapnya dengan wajah sedih dan tatapan kosong. Di belakang mereka, berdiri sosok istrinya, memandanginya dengan tatapan yang sama. Pak Danu tidak berteriak. Ia tidak takut. Ia hanya bisa menangis. Maafkan ayah, maafkan aku, bisiknya. Bayangan-bayangan itu tidak membalas. Mereka hanya menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Danu sadar, mereka tidak membencinya. Mereka hanya merasa kasihan. Kasihan kepada ayahnya yang begitu buta oleh harta, sehingga mengorbankan kebahagiaan mereka semua. Pak Danu hanya bisa menangis, meratapi semua yang telah hilang. Ia tahu, ia telah menjadi tumbal. Tumbal yang paling tragis dari pesugihannya sendiri. Beberapa hari setelah Pak Danu kembali, warga Demak dikejutkan oleh sebuah penemuan. Di depan bekas toko beras Cahaya Rezeki yang kini tak berpenghuni, terbaring tubuh seorang pria kurus kering. Wajahnya pucat pasi, namun senyum pahit terukir di bibirnya. Itu adalah Pak Danu. Ia ditemukan meninggal, sendirian, di tempat yang dulunya menjadi saksi bisu kemakmurannya. Kabar kematian Pak Danu menyebar cepat. Para tetangga yang datang untuk melihat hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak terkejut, karena mereka sudah tahu tentang rumor-rumor aneh yang menyelimuti kekayaan Pak Danu. Mereka tahu, kekayaan itu tidak mungkin didapat dengan cara yang bersih. Lihat saja, Bu. Dulu dia sombong sekali. Hartanya melimpah, tapi tidak ada satupun yang tahu dari mana asalnya, ujar seorang ibu-ibu kepada tetangganya. Dan sekarang, dia meninggal seperti ini, sendirian, di depan toko yang sudah hancur. Suamiku pernah cerita, Pak Danu itu punya pesugihan. Katanya dia menumbalkan orang. Sekarang, dia sendiri yang jadi tumbal, timpal tetangganya. Bisik-bisik itu terus berlanjut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Pak Danu. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit, ada pula yang percaya ia meninggal karena kutukan. Namun, semua orang sepakat, kematian Pak Danu adalah hukuman karma atas perbuatannya. Jasad Pak Danu dimakamkan dengan sederhana. Tidak ada keluarga yang datang. Hanya beberapa orang warga yang merasa iba, dan mereka pun tidak tahu harus merasa sedih atau lega. Kematian Pak Danu adalah akhir dari sebuah cerita tragis tentang keserakahan yang membutakan mata. Kekayaan yang ia kejar dengan mengorbankan nyawa orang lain, pada akhirnya tidak memberinya kebahagiaan.
Ia hanya mendapatkan kehampaan dan penderitaan. Di malam hari, setelah pemakaman, beberapa warga melaporkan melihat sosok Pak Danu di depan bekas tokonya. Ia tidak lagi gagah dan berwibawa. Ia terlihat kurus dan lusuh, seperti seorang pemulung yang tidak punya apa-apa. Ia hanya duduk di tangga, menatap kosong ke jalanan yang ramai, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan begitulah, kisah Pak Danu, juragan beras yang haus harta, berakhir. Ia tidak menemukan kekayaan di surga, tetapi ia menemukan hukuman yang abadi di bumi. Kematiannya menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi. Terkadang, tumbal yang paling tragis bukanlah nyawa orang lain, melainkan diri kita sendiri dan kebahagiaan yang kita korbankan.